Dari rangkaian sel Danil di atas, si elektroda Zn mengalami oksidasi, sedangkan si Cu-nya mengalami reduksi. Kenapa demikian? Kenapa harus Zn yang mengalami oksidasi, sedangkan Cu-nya mengalami reduksi? Hal tersebut bisa dilihat dari harga potensial reduksi standarnya, di mana potensial reduksi standar ini adalah potensial listrik dari reaksi reduksi yang diukur dalam keadaan standar, yaitu pada keadaan tekanan 1 atmosfer dengan konsentrasi 1 molar dan di suhu 25 derajat Celcius. Untuk menentukan atau melihat berapa harga potensial reduksi standar, digunakan elektroda sebagai patokan. Salah satu elektroda yang digunakan sebagai patokan adalah elektroda hidrogen. Misalnya, saya akan mengukur berapa harga potensial reduksi standarnya si Zn, yaitu dengan membuat rangkaian sel volta dengan elektroda Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 yang sebelah sini, dan juga elektroda hidrogen yang dimasukkan ke dalam larutan HCl 1 molar. Dari suatu pengukuran didapatkan di voltmeter ketemunya 0,76. Bagaimana cara kita menghitung E0 selnya atau potensial reduksi standarnya? Potensial reduksi standar hidrogen adalah 0. Terus gimana kita menghitung potensial reduksi standarnya Zn? Yaitu bahwa E0 sel ini sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. E0 reduksinya kan 2H plus 2 elektron sama dengan H itu kan reduksi, berarti E0-nya 0. Sedangkan E0 oksidasi atau potensial reduksi standarnya oksidasi adalah Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Dari rangkaian itu bahwa di voltmeter E0-nya didapat 0,76 volt. Sama dengan E0 reduksinya adalah 0 dikurangi E0 oksidasinya atau E0 yang mau kita cari atau E0-nya Zn adalah belum diketahui ya, Mbak. Jadi, dari matematis tersebut didapatkan bahwa E0 standarnya atau potensial reduksi standarnya Zn sebesar min 0,76. Potensial sel standar atau E0 sel. E0 sel bisa dicari dari E0 reduksi, harusnya di sini E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Cara mencari potensial sel standar atau E0 sel bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara seperti ini, E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi, atau bisa dengan cara yang kedua ini. Dilihat siapa yang mengalami reaksi oksidasi dan siapa yang mengalami reaksi reduksinya. Misalnya, Zn plus Cu2 plus dihasilkan Zn2 plus Cu, di mana Zn ini berubah menjadi Zn2 plus berarti dia oksidasi ya. Cu2 plus berubah menjadi Cu berarti dia reduksi. Kalau kalian bingung menentukan siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi, bisa dilihat dari harga potensial reduksi standarnya. Potensial reduksi standar Zn2 plus berubah menjadi Zn adalah min 0,76 volt, sedangkan potensial reduksi standar Cu2 plus berubah menjadi Cu adalah plus 0,34. Ingat kembali bahwa yang memiliki nilai potensial reduksi standar paling besar berarti dia cenderung mengalami reduksi. Antara Zn dan Cu, siapa yang punya potensial reduksi standar paling besar? Cu kan ya. Kalau si Cu memiliki yang nilai E0-nya besar, berarti dia yang mengalami reduksi, sedangkan Zn-nya mengalami oksidasi. Nah, bagaimana E0 selnya? E0 selnya untuk cara yang pertama bisa dilihat bahwa plus 0,34 volt atau E0 reduksi dikurangi min 0,76 volt. E0 oksidasi sama dengan plus 1,10 volt. Cara yang kedua, di anoda
Zn berubah menjadi Zn2+ plus 2 elektron. Kalau yang reaksi di atas ini adalah Zn2+ menjadi Zn, kalau yang di bawah adalah Zn menjadi Zn2+. Kalau reaksinya dibalik, maka E0-nya juga dibalik. Yang awalnya min 0,76 dibalik menjadi plus 0,76. Sedangkan untuk Cu-nya, yang atas ini adalah Cu2+ menjadi Cu, yang bawah juga tetap Cu2+ menjadi Cu. Jadi E0-nya tidak usah dibalik. Setelah itu bagaimana E0 standarnya atau potensial sel standarnya? Bisa dicari ada dengan cara plus 0,76 ditambah plus 0,34 sama dengan plus 1,10 volt. Selanjutnya, setelah mengetahui siapa yang mengalami oksidasi dan siapa yang mengalami reduksi dan berapa harga potensial sel standarnya, yaitu selanjutnya menulis notasi selnya, di mana notasi sel ini aturannya yang di sebelah kiri anoda, kemudian garis lurus 2 itu adalah jembatan garam, selanjutnya adalah katoda. Atau bisa juga yang di sebelah kiri adalah oksidasi, garis lurus 2 itu jembatan garam, kemudian reduksi. Misalnya Zn plus Cu2+ menghasilkan Zn2+ plus Cu. Yang di sebelah kanan tadi, sebelah kiri tadi kan anoda, berarti anodanya adalah Zn menjadi Zn2+ atau reaksi oksidasinya. Jadi Zn garis 1 ini yang menandakan beda fasanya, di mana Zn ini adalah solid, Zn2+ ini adalah larutan. Kemudian dua garis lurus ini adalah jembatan garam. Setelah itu reaksi di katoda atau reaksi reduksi, Cu2+ menjadi Cu. Yang seret 1 ini, lurus ini merupakan menandakan adanya beda fasa. Terima kasih. Sekian materi tentang skema sel Volta atau sel Galvani. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.